Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang analisis biaya dan juga solusi permasalahan dalam perusahaan furnitur, manufaktur, dan juga jasa. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk nama anggota dari kelompok kami, di sini ada saya sendiri, yaitu Alia Pradipta Andriani, dan juga rekan saya yang bernama Hafiz Jasir Jatmiko, Laili Mustikorini, Muhammad Indana Sufa, dan juga Rugun Maria Simanungsong. Pertama, yaitu ada analisis biaya. Kira-kira apa sih analisis biaya itu? Analisis biaya juga dikenal sebagai analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Adalah proses membandingkan biaya dengan berbeda untuk mendapatkan wawasan tentang manfaat dari berbagai bentuk pengeluaran. Tujuan utama dari analisis biaya adalah untuk menentukan apakah biaya proyek lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh. Analisis biaya dilakukan dengan menghitung dan juga membandingkan total nilai biaya dan manfaat. Jika jumlah manfaat melebihi jumlah biaya, maka proses tersebut dapat dijalankan. Namun, jika jumlah biaya lebih tinggi dari jumlah manfaat, maka proyek tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan furnitur, manufaktur, dan juga jasa dari PT S Hardware. PT S Hardware memiliki analisis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan S Hardware Indonesia yang melibatkan pemeriksaan berbagai jenis biaya yang mempengaruhi operasional dan profitabilitas perusahaan. Berikut adalah beberapa kategori biaya utama yang mungkin dikeluarkan oleh S Hardware Indonesia. Yang pertama ada biaya operasional, ada biaya sewa toko. Mengingat S Hardware memiliki banyak gerai fisik, biaya sewa tempat akan menjadi salah satu komponen biaya terbesar. Gaji dan upah karyawan, yaitu biaya untuk membayar karyawan di toko, kantor pusat, dan juga gedung utilitas seperti listrik, air, dan juga biaya telekomunikasi yang digunakan di gerai-gerai dan kantor pusat. Selanjutnya di sini ada biaya administrasi, yaitu termasuk biaya peralatan kantor, perlengkapan, dan juga administrasi sehari-hari. Berikutnya di sini ada barang atau cost of goods sold atau COGS, yaitu pembelian barang dagangan berupa biaya untuk membeli barang dari pemasok yang kemudian dijual kembali. Berikutnya ada transportasi dan logistik, biaya pengiriman dan penyimpangan barang dari pemasok ke gudang dan dari gudang ke toko. Berikutnya di sini ada biaya pemasaran dan juga promosi. Di sini ada iklan, yaitu biaya untuk iklan di media cetak, online, TV, dan juga radio. Untuk promosi di sini dilakukannya diskon, kupon, dan juga kegiatan promosi lainnya untuk menarik pelanggan. Berikutnya di sini ada acara sponsorship, yaitu biaya untuk mengandalkan atau mensponsori acara yang berkaitan dengan promosi produk. Berikutnya di sini ada biaya teknologi dan juga infrastruktur, yaitu sistem IT dengan pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi seperti point of sale atau POS atau manajemen inventaris dan juga situs web. Berikutnya di sini ada software dan juga lisensi, yaitu biaya untuk software dan lisensi yang digunakan untuk operasional bisnis. Berikutnya di sini ada biaya depresiasi dan juga amortasi, yaitu aset tetap, yaitu depresi peralatan dan juga perabotan kendaraan dan aset tetap lainnya. Hak cipta dan merek dagang seperti amortisasi atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak cipta, paten, atau merek dagang, yaitu selanjutnya ada biaya lainnya. Ada biaya hukum dan juga konsultasi, yaitu biaya untuk jasa hukum, akuntansi, dan juga konsultasi lainnya. Asuransi berupa premi asuransi untuk melindungi aset dan juga operasional perusahaan dari resiko. Nah, selanjutnya adalah PT Toyota Astra Motor. Biaya yang dikeluarkan yang pertama itu ada biaya strategi multimerek, yang dimana biaya strategi multimerek ini ternyata itu berhasil karena dengan adanya peningkatan pada volume penjualan merek baru seperti Camry, Land Cruiser, dan Vios diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan dan juga menanggulangi merek-merek pesaing. Yang kedua ada biaya supply chain management atau SCM. Dengan strategi SCM, PT Toyota dapat memaksimalkan proses produksi sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif. SCM membantu operasional perusahaan dalam mendistribusi seluruh hasil produk ke masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada biaya operasional, yang dimana biaya operasional inilah yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor mencakup berbagai jenis biaya seperti biaya gaji karyawan, biaya bahan bakar, biaya perawatan, dan biaya lain-lain yang terkait dengan operasional perusahaan. Biaya ini dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan PT Toyota Astra Motor seperti dalam Prospektus Reksa dan Toyota Astra Motor. Lalu selanjutnya ada biaya pemasaran, yang dimana biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor mencakup biaya iklan, biaya promosi, biaya distribusi, dan biaya lain-lain yang terkait dengan pemasaran produk kendaraan Toyota. Biaya ini dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan seperti dalam Prospektus Reksadana Toyota Astra Motor. Selanjutnya ada biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor mencakup biaya investasi dalam aset, biaya manajemen investasi, dan biaya lain-lain yang terkait dengan pengelolaan dana. Biaya ini dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan juga, seperti dalam prospektus reksadana Toyota Astra Motor. Lalu selanjutnya ada biaya administrasi. Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor mencakup biaya birokrasi, biaya perawatan, biaya perbaikan, dan biaya lain-lain yang terkait dengan administrasi perusahaan. Juga dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada biaya kualitas pelayanan.
Biaya kualitas pelayanan yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor mencakup biaya yang meningkatkan kualitas pelayanan, seperti biaya pelatihan karyawan, biaya perbaikan sistem, dan biaya lain-lain yang terkait dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Biaya ini juga dapat dilihat dalam laporan keuangan, seperti dalam analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Untuk perusahaan jasa itu sendiri, kami mengambil salah satu contoh perusahaan yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, yang dimana PT Asuransi Manulife Indonesia mengeluarkan beberapa biaya. Yang pertama itu biaya operasional, yang dimana biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT Manulife Jiwa Indonesia mencakup berbagai jenis biaya seperti biaya gaji karyawan, biaya bahan bakar, biaya perawatan, dan biaya lain-lain yang terkait dengan operasional perusahaan. Biaya ini dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan seperti dalam prospektus reksadana Manulife. Yang kedua ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh PT Manulife Jiwa Indonesia mencakup biaya iklan, biaya promosi, biaya distribusi, dan biaya lain-lain yang terkait dengan pemasaran produk asuransi. Biaya ini dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan seperti dalam prospektus reksadana Manulife. Yang ketiga ada biaya investasi, yang dimana biaya investasi yang dikeluarkan oleh PT Manulife Jiwa Indonesia mencakup biaya investasi dalam aset, biaya manajemen investasi, dan biaya lain-lain yang terkait dengan pengelolaan dana. Biaya ini dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan seperti dalam prospektus reksadana Manulife. Yang keempat ada biaya administrasi. Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh PT Manulife Jiwa Indonesia mencakup biaya birokrasi, biaya perawatan, biaya perbaikan, dan biaya lain-lain yang terkait dengan administrasi perusahaan. Biaya ini dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan seperti dalam prospektus reksadana Manulife. Yang kelima ada biaya kualitas pelayanan. Biaya kualitas pelayanan yang dikeluarkan oleh PT Manulife Jiwa Indonesia mencakup biaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti biaya pelatihan karyawan, biaya perbaikan sistem, dan biaya lain-lain yang terkait dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Biaya ini dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan seperti dalam analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Pertanyaan kedua, sebutkan dan bandingkan kompetitor dari perusahaan sebelumnya. Untuk perusahaan furnitur itu sendiri, kami mengambil salah satu contoh perusahaan yaitu PT Informa Finance Indonesia. PT Informa adalah perusahaan e-commerce yang berfokus pada penyediaan furnitur dan gaya hidup terlengkap untuk kebutuhan hunian dan bisnis. Berikut adalah analisis biaya yang dikeluarkan oleh Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu masalah yang ada di perusahaan tersebut yang nantinya akan berdampak pada biaya perusahaan. PT S Hardware Indonesia. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT S Hardware Indonesia, permasalahan yang dihadapi yaitu dari sisi permintaan dan pasokan adalah banyaknya inventaris dalam gudang yang disebabkan penurunan omset penjualan. Selain itu, terdapat penurunan kedatangan pengunjung ke gerai retail yang menyebabkan inventaris semakin banyak dan menyebabkan biaya-biaya lainnya untuk inventaris. Dilihat dari laporan keuangan pada tahun 2020 dan 2021, PT S Hardware mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan uang yang dibayar untuk pemasok dalam melakukan pendistribusian inventory dan menerima uang tunai dari pelanggan mengalami kemunduran sehingga perusahaan belum mengoptimalkan uang yang dihutang kepada pemasok untuk membayar inventory dan operasi. Selanjutnya ada PT Toyota Astra Motor. Masalah yang pernah dialami oleh PT Toyota Astra Motor di bulan Februari 2010, Toyota pernah melakukan kesalahan produksi pada pedal gas dan sistem rem. Tentunya, ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Penarikan mobil dari seluruh dunia menjadi jalan keluar yang diambil oleh Toyota demi mempertahankan kepercayaan pelanggan kepada produk mereka. Setelah didiskusikan, ternyata ada beberapa hal yang mendasari kejadian ini. Perusahaan Toyota ingin mendominasi pasar mobil dunia, mencoba inisiasi ke wilayah Eropa dan Amerika. Runtuhnya, United Motors menjadi salah satu gerbang masuk yang paling ampuh untuk mengambil alih pasar perusahaan otomotif nomor 1 di dunia tersebut. Demi suksesnya mobil ini di wilayah Amerika dan juga Eropa,
Toyota mengganti nama menjadi Lexus dengan menyesuaikan desain dan karakteristik mobil-mobil yang diminati masyarakat Amerika dan juga Eropa. Rencana inisiasi kedua benua yang sangat berpengaruh di dunia tersebut ternyata tidak semulus apa yang dibayangkan. Banyak tuntutan yang harus dipenuhi oleh perusahaan Toyota, termasuk harus membangun pabrik di wilayah Amerika. Tentunya, pembangunan pabrik ini mengalami kendala di mana-mana. Kendala yang paling mendominasi adalah masalah budaya kerja. Budaya kerja Toyota yang sangat disiplin dan ketat dalam kualitas ternyata tidak dapat dengan mudah diterapkan di daratan Amerika dan juga Eropa. Perbedaan budaya kerja ini ternyata menjadi mata pisau tajam bagi perusahaan yang sewaktu-waktu dapat menjadi masalah besar. Ini terbukti dengan adanya masalah pada pedal gas dan sistem rem yang terjadi di bulan Februari 2010 tersebut. Kualitas dan juga kinerja dijadikan satu-satunya alasan yang mendasari masalah ini. Ternyata bila dilihat secara mendalam, budaya kerja yang tidak sesuai yang menjadi penyebab utamanya. Ketidaknyamanan para pegawai menjadi salah satu penyebab penurunan kontrol kualitas yang terjadi di dalam perusahaan. Terlebih lagi, pasar Amerika dan Eropa, kualitas produk menjadi nomor satu. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Salah satu masalah yang masih mengganjal dan menimbulkan pro dan kontra adalah masalah siapa yang berwenang mengajukan kepailitan pada perusahaan asuransi. Hal ini penting karena tidak seperti bank dan perusahaan efek yang mendapatkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, maka perusahaan asuransi walaupun melakukan penghiburan dana dari masyarakat, namun posisinya disamakan dengan perusahaan lain pada umumnya, di mana semua kreditur dapat mengajukan permohonan pailit atas suatu perusahaan asuransi. Hal ini dirasakan tidak adil terutama bagi para pemegang polis. Permasalahan ini selalu timbul manakala suatu perusahaan asuransi dipailitkan. Kasus yang cukup menggegerkan adalah dengan pailitnya perusahaan asuransi Jiwa Manulife Indonesia oleh salah satu pemegang saham terdahulunya. Soal nomor 4 yaitu problem solving terhadap permasalahan yang dihadapi. Problem solving pada permasalahan PTS Hardware Indonesia adalah diperlukan adanya penambahan distribusi. Dengan adanya penambahan distribusi ini akan membentuk persediaan barang di gudang yang sudah tersedia. Maka dari itu diperlukan penambahan distribution center baru dan juga penambahan toko retail yang sehingga pendistribusian barang tidak terhambat sekaligus menjangkau konsumen lebih luas. Nah, problem solving yang dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor, Toyota merecall atau sebanyak lebih dari 8 juta unit mobil yang sudah berada di tangan pelanggannya, mereka gentle mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka di depan publik. Presiden Direktur Toyota rela memungkukkan badannya dan meminta maaf kepada dunia mengenai kesalahan produksi yang telah dilakukan perusahaannya. Toyota melakukan Hansel atau Critical Self-Reflection dan memperbaiki organisasinya untuk kembali ke filosofi dasar yang telah dimilikinya, kemudian bergerak cepat merebut kembali posisinya di pasar global. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah siapa sajakah yang sebaiknya berwenang mempailitkan suatu perusahaan asuransi. Apa saja syarat-syarat permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam pailitnya suatu perusahaan asuransi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.